Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manusiawan, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah Imam Ahmad dan seorang penjual roti. Jadi itu pada suatu hari Imam Ahmad dia tuh pergi ke suatu kota. Yang nggak tahu itu kotanya apa. Terus pas sampai di kota itu sudah maghrib kan, sudah menjelang maghrib. Lalu Imam Ahmad sholat dan di masjid, istirahat sebentar, sholat maghrib sudah masuknya. Setelah sholat maghrib, Imam Ahmad tadarusan, lalu dilanjut dengan sholat isya. Nah, setelah sholat isya, karena hari sudah malam, jadi Imam Ahmad itu tidak ada yang dikenal di sini. Yang di suatu kota itu nggak ada yang dikenal. Akhirnya memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Selang beberapa kemudian, ada marbot masjid datang nyamperin Imam Ahmad nih. Lalu ditanya, "Hai Syekh, kamu ngapain di sini? Tidak boleh istirahat di sini atau tidur di sini." Syekh itu sebenarnya ada di Arab itu ada 3 arti kalau tidak salah. Yang pertama itu Syekh itu bisa dianggap orang tua, yang satu orang berilmu, yang ketiganya adalah orang kaya. Jadi berarti jadi itu kan marbot masjid ini kan nggak tahu kan sebenarnya ini ulama besar nih, ulama terkenal. Tapi karena pada zaman itu tidak ada media sosial segala macam foto-foto, jadi marbot masjid ini bilang Syekh itu mungkin menyebutnya orang tua. "Hei Syekh, dilarang tidur di masjid sini." Terus lalu Imam Ahmad diusirlah keluar kan, karena ya dia tidak boleh dipakai untuk beristirahat kan. Lalu diusirlah Imam Ahmad itu keluar. Lalu Imam Ahmad melihat ada sebuah teras. Akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk istirahat di teras. Nggak berapa lama kemudian tiba-tiba datang lagi marbot masjidnya, menegur lagi Imam Ahmad, lalu bilang, "Jangan istirahat di sini, di sekitaran masjid." Lalu Imam Ahmad berkata, "Saya tidak punya kenalan di sini atau tidak punya saudara di sini karena saya musafir." Terus Imam Ahmad didorong-dorong sama marbot itu. Padahal ya, yang didorong sama marbot ini adalah ulama terkenal. Kalau misalkan marbot ini tahu, mungkin udah minta maaf atau diajak ke rumahnya gitu kan. Didoronglah Imam Ahmad itu keluar dari masjid itu kan, didorong. Terus nggak berapa lama dorong, di samping masjid itu ada sebuah toko roti. Nah, penjual toko roti itu melihat Imam Ahmad diusir sama marbotnya, keluar kan. Nah, dipanggillah sama penjual tukang roti itu kan, "Hai Syekh, silakan beristirahatlah di rumahku. Di sini ada tempat untuk istirahat. Kamu bisa melanjutkan perjalanannya esok hari." Lalu Imam Ahmad masuk ke dalam rumah penjual toko roti tersebut. Terus Imam Ahmad juga mengamati gitu. Setelah Imam Ahmad beristirahat, Imam Ahmad mengamati tukang roti tersebut. Lalu Imam Ahmad perlahan mengamati tukang roti, karena tukang roti itu selalu beristighfar, bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Setiap memecahkan telur, setiap mengaduk adonan, dia selalu mengucap istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Apapun itu, kecuali bila diajak bicara dengan Imam Ahmad, dia berhenti. Setelah itu ditanya sama Imam Ahmad, "Kenapa kamu beristighfar? Apa manfaatnya bagi kamu istighfar itu kan?" Penjual roti itu bilang, "Tidak ada permintaan yang dikabulkan kecuali diijabah sama Allah." Terus juga
Lalu tukang roti itu bilang, saya semua tuh di permintaan saya diijabah sama Allah kecuali satu. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad gitu. Terus Imam Ahmad langsung kaget kan, Allahu Akbar. Terus dibilang, Imam Ahmad ngomong kepada tukang roti tersebut bilang seperti ini, istighfarmu yang membawaku ke sini gitu. Terus marbot yang tadi dorong-dorong di masjid itu yang membawa saya ke sini, ke rumah kamu gitu. Terus tukang roti tersebut itu langsung memeluk Imam Ahmad, kayak ngerasa kaget gitu. Kayak biasanya kan jarang-jarang ya ada ulama yang besar datang sampai datang gitu ke rumah orang tersebut gitu. Itu tukang roti tersebut langsung luar biasa itu, kayak bahagia sekali gitu kan didatangi ulama besar gitu. Jadi manfaat untuk istighfar itu sangat luar biasa ya bagi kita semua. Semoga bisa bermanfaat dari kisah tersebut dan bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Oke, sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.